Ketemu lagi guys. Hari ini aku akan baca bab 4 yang bertajuk Kejam dari novel Karma Sapphira. Kalian bisa membaca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Sapphira masih menatap masa depannya yang dia harapkan kepada Daniel. Semuanya tidak akan terjadi kalau sikap Daniel masih kasar kepadanya. Di balik ketenangan, Sapphira dia mengambil telepon yang baru saja diambil dari kalung tempat tidur, memastikan sekali lagi tentang perkembangan pencarian teman kencan Daniel. Sialan, kenapa belum ada kabar juga? Apakah aku harus mencarinya sendiri? Lalu di mana sebenarnya wanita pengguna ini berada? Aku tidak akan bisa tinggal diam kalau dia masih berkeliaran di luar sana dengan bebas. Aku harus pastikan sendiri wanita itu akan pergi dari hidup Daniel. Sapphira menaruh lagi teleponnya. Tidak mungkin Sapphira harus memegang handphone terus di saat nanti Daniel akan masuk ke dalam kamar. Dia kembali merenungi nasib buruknya yang diterimanya bersama Daniel. Semua tidak membuatnya bahagia sama sekali. Hampir 5 tahun hubungan mereka terjalin indah sebelum hubungan mereka ditentang keluarga Wiratmaja, dan Sapphira terus berusaha keras untuk memperjuangkan Daniel walaupun dia harus menentang calon mertuanya Wiratmaja yang bersikeras memisahkan mereka berdua. Menurutnya cinta yang dimiliki keduanya tidak pernah salah karena dia hanya ingin hidup bersama Daniel dengan harta Wiratmaja. Cukup Sapphira, kamu tidak boleh terus merenung seperti ini. Kamu harus bisa bertahan dengan sikap Daniel. Aku yakin Daniel akan kembali seperti ini dulu kala. Jangan mudah menyerahkan diri kamu seperti itu di saat tubuh kamu sakit. Kamu pasti bisa, ucapnya menguatkan diri. Sapphira tidur agar pikirannya tidak kemana-mana lagi. Dia tidak mau terus mengingat mada lalu bersama Daniel. Dengan indah akan tetapi masa depannya saat ini hampir hancur total. Namun tidak bisa tenang lagi setelah Daniel masuk ke dalam kamar ketika sore hari. Mungkin ini yang dinamakan cinta tidak akan pernah lama pergi dari wanita yang dicintainya. Hei, bangun! Suara Daniel mengagetkan Sapphira secara tiba-tiba. Matanya ketakutan kembali ada di atas tempat tidur dengan segala ketakutannya lagi. Daniel sudah membawa sabuknya kembali pada tangan yang diberdirikan di atas kepalanya. Jangan Daniel, aku mohon jangan pukuli aku sekarang. Aku masih sakit karena pukulan kamu tadi pagi. Tolong biarkan lukaku sembuh dulu. Dirinya mohon dengan sangat kepada Daniel. Jangan harap. Daniel tetap mendekati Sapphira dan tidak mempedulikan betapa takutnya Sapphira melihat Daniel dengan sabuk yang sama 1 tahun terus menjadi alat memukulnya untuknya. Dia memulai memohon lagi kepada Daniel agar bisa menghentikan kekasarannya. Tolong Daniel, aku mohon. Sapphira terus merengek ingin dilepaskan Daniel. Sepertinya tidak ada yang bisa Sapphira lakukan lagi. Sabuk Daniel menyentuh kulit kakinya. Sangat bengis dilakukan Daniel kepada Sapphira jika dirinya sedang ingin dilayani tanpa penolakan. Isak tangis Sapphira terus terdengar sampai membuat Daniel marah lagi dan murka. Bagi seorang Daniel, dia tidak mau melihat drama tangisan Sapphira yang selama ini dia kenal itu hanyalah air mata buaya. Kamu pikir aku akan percaya dengan segala air mata buaya kamu itu? Aku tidak akan pernah membuat diri aku jatuh dalam perangkap kamu seperti laki-laki lain yang kamu peras hartanya di luar sana. Jangan harap aku akan seperti itu Sapphira. Kata-katanya menyinggung Sapphira yang dulu memang seperti itu. Dia selama ini sudah kenal diri Sapphira sebelumnya. Memang Sapphira selama ini hanya selalu mengincar harta laki-laki. Tidak akan pernah bisa Daniel menerima istri semacam ini. Itu dulu Daniel. Sekarang aku sudah berubah dan tidak akan mengulangi keburukan aku itu. Aku mohon jangan terus menghukum aku seperti ini. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki sifat dan sikapku terhadap kamu. Pintanya sembari menangis sesenggukan di bawah kaki Daniel. Tidak akan. Kamu itu iblis berwujud manusia yang tidak akan pernah aku maafkan setelah aku mengenal kamu. Kamu tidak ingat jika kamu sudah membunuh putri di depan mata aku? Bisa saja aku melaporkan kamu dan kamu masuk ke dalam penjara. Semua barang bukti ada di tangan aku Sapphira. Nada mengancam Daniel kepada Sapphira sudah sangat jelas. Dia tidak mau Sapphira membantah apapun yang dia inginkan, dan Sapphira tidak boleh tidur nyenyak dalam kamarnya bersama mendiang putri dulu. Maafkan aku Daniel, tolonglah urungkan niatmu. Kita selalu bersama-sama melakukan apapun yang berhubungan dengan putri. Jangan kamu putar balikkan faktanya untuk aku menanggung sendiri hukuman ini. Cukup, kamu tidak akan pernah bisa diam kalau aku tidak seperti ini. Bahkan kamu sudah tidur dengan nyaman di tempat tidur yang dulu menjadi saksi bisu kematian putri. Bisiknya mendongkrak dagu Sapphira. Sapphira terus menangis
tanpa berhenti di depan mata Daniel. Dengan mata yang begitu menyeramkan, hanya bisa dirinya terus meminta untuk dilepas Daniel pada saat ini. Akan tetapi, Daniel yang sangat murka kepada Safira, dia mulai menyeret Safira ke tempat tidur dan tangannya terus mencabuk bagian belakang Safira beberapa kali. Rasa sakit yang luar biasa dirasakan Safira setelah seluruh tubuhnya kembali memar dan mengeluarkan darah lagi. Daniel tetap tidak punya rasa kasihan kepada Safira. Setelah itu baru dia menggunakan birahinya untuk memasukkan dirinya ke dalam bagian sensitif Safira. Mungkin tidak akan cukup sampai Safira terlihat lemas, bila perlu harus pingsan di depan matanya. Atau dia harus merengek berulang kali dan berlutut di depan kaki Daniel hingga dia harus juga mencium ibu jari kaki Daniel. Safira tidak tahan dengan perlakuan Daniel yang begitu kejam dan bengis. Jari tangannya harus mencakar tubuhnya saat menyentuh, membuat sensasi panas yang berkali-kali lipat dibandingkan pukulan Daniel. Darahnya terus keluar di mana-mana, namun Daniel menghisap seolah dia sedang menghisap sesuatu yang membuatnya kecanduan. Kamu tidak akan pernah bisa berdiri malam ini. Aku akan membuat kamu terkapar di dalam kamar sehingga aku bebas melakukan apapun di luar sana bersama Rosa, ucapnya pelan. Daniel berjalan di atas tempat tidurnya. Masa Safira memang sudah pingsan karena siksanya selama beberapa menit. Semuanya mudah sekali, Safira. Kamu memang wanita jalan yang pantas diperlakukan seperti ini, katanya menarik rambut Safira. Safira tidak sadarkan dirinya. Tanpa lama-lama Daniel keluar dari kamarnya meninggalkan Safira yang terlihat lemah di atas tempat tidurnya. Daniel sudah menarik bajunya dan pergi menutup pintu. Selama malam ini Daniel bertemu dengan seorang yang memang menjadi tujuannya sekarang. Siapa lagi kalau bukan Rosa? Mungkin terdengar aneh ketika Rosa sendiri mengetahui siapa Daniel. Dia mengetahui Daniel sudah memiliki istri. Semua diceritakan Daniel kepada Rosa. Namun Rosa hanya mendukung sikap Daniel tanpa ada rasa takut ketika nanti dia akan menjalin hubungan serius dengan Daniel. Bisa saja dia akan mendapat perlakuan yang sama seperti Safira. Kita pergi sayang, aku sudah siapkan hotel untuk kita berdua, bisiknya mesra.